DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Nganjuk tahun anggaran 2020. Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, pejabat OPD Pemkab Nganjuk, serta Forkopimda Kabupaten Nganjuk. Rapat yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat tersebut berjalan khidmat dan lancar. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap berbagai aspek di Kabupaten Nganjuk. Salah satunya yakni di bidang perekonomian yang mengalami penurunan hingga 1,7% dibanding tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan sebesar 5,8%. Selain itu, sektor pariwisata, UKM, pasar tradisional juga menjadi dampak dari adanya pandemi COVID-19. Tentunya kondisi sulit seperti itu juga mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Nganjuk yang juga mengalami peningkatan pada tahun 2020. Tentunya dari penyampaian saya tadi, kondisi kita di tahun 2020 kemarin, kita kan tahu kita berat ya, 2020 kondisi COVID-19 ini merontokkan perekonomian kita pada umumnya, baik itu sektor pariwisata, kemudian juga pengangguran ada peningkatan, kemudian IKM, UKM ini juga berdampak semuanya, sehingga penurunan perekonomian kita pada umumnya ini di angka tahun 2019 atau tepatnya kita minus di 1,7%, namun masih di bawah nasional kita. Nah, saya berharap dengan tentunya bersama-sama sinergi antara pemerintah, kemudian pemerintah dalam hal ini eksekutif legislatif, karena pemerintah daerah itu satu ya, eksekutif legislatif tetap satu, ini saling bersinergi untuk kita melakukan pemulihan ekonomi secara bersama-sama, secara tidak terbuka pun di sini karena pembahasan itu ada khusus. Kami sudah minta teman-teman dari DPRD yang punya teman-teman investor dimanapun masukkan ke Nganjuk, karena itu cara kita untuk memulihkan perekonomian adalah menarik investor sebanyak-banyaknya di Kabupaten Nganjuk untuk menyerap tenaga kerja dan perputaran ekonomi. LKPJ ini kan sesuatu yang biasa, laporan keterangan pertanggungan tadi. Hasil dari LKPJ ini kan hanya rekomendasi dan LKPJ ini biasanya kita lakukan pembahasan oleh anggota DPRD lewat badan anggaran. Ini tadi juga kami tanyakan pada teman-teman apakah ini perlu kita buat pansus atau enggak, karena ini sesuatu yang sudah kita lakukan sering, maka ini diputuskan tetap seperti biasa-biasa dibahas oleh teman-teman internal lewat badan anggaran. Nah, mulai besok ini kan sudah bisa bahas LKPJ. LKPJ dilakukan oleh teman-teman Banggar, nanti akan mencermati LKPJ tahun 2020. Kegiatan apa saja yang perlu kita rekomendasikan kepada Bupati untuk pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kalau untuk sekilas Pak, yang perlu menjadi perhatian ke depan apa Pak? Sekilas, tadi ada yang disampaikan oleh teman masukan kepada Bupati. Pertama, bahwa teman-teman DPRD ini sudah komitmen pembahasan anggaran. Itu tiap akhir tahun, ini kita sudah selesai. Dan kita memberi masukan. Sampai hari ini, pada pelaksanaannya, biasanya yang molor. Ini sudah bulan April. Pada kemarin itu sudah komitmen antara eksekutif, legislatif, supaya ada penyerapan yang maksimal. Itu Maret sudah mulai ada kegiatan-kegiatan. Contoh pembangunan jalan dan lain-lain. Sampai hari ini, informasi masih nol. Ini kan masukan yang harusnya yang sudah dikomitmeni bersama antara eksekutif legislatif
dilakukan oleh eksekutif. Dalam hal ini seperti tahun-tahun sebelumnya ya tidak ada perubahan. Maka kita meminta kepada saudara Bupati untuk berkomitmen melaksanakan itu. Informasi untuk jabatan strategis itu mau dilelang seperti sistemnya Sekda, seperti PUPR. Ini saya belum dengar. Itu kan memang murni kewenangan dari eksekutif. Tapi kita kan juga meminta bahwa Bupati untuk menempatkan orang-orang sesuai dengan kemampuannya. Misalkan PU yang menguasai tentunya mestinya orang-orang teknis. Hal-hal semacam ini harusnya menjadi catatan. Jangan asal memasukkan orang sehingga nanti terkesan kurang bagus. Misalkan sarjana pendidikan masuk pada jurusan OPD teknis, ini kan nggak nyambung ke sana. Nah, hal semacam ini harusnya dievaluasi. Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono berharap kepada Bupati Nganjuk untuk ke depan penyerapan anggaran bisa dilakukan secara maksimal agar target-target pembangunan bisa terlaksana. Dari Nganjuk, Lailatul Tias, TV7 News melaporkan.